Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitihi tahirin wa azwajit tahirati ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini, amin. Kita lanjutkan pembahasan tentang tasawuf dari kitab Nasaih Diniyah wa Wasaya Imaniyah karangan Kutubid Da'wah wal Irsad Al-Habib Abdullah ibni Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala wa qaddasallahu sirra. Fayambaghi lil mu'min, maka sepantasnya bagi seorang beriman. Fayambaghi, maka sepantasnya, seyawianya, sewajarnya, seharusnya, lil mu'mini, bagi orang beriman, ayyakuna, bahwa ada ia, ala, atas keadaan, nihayatil ihtiraz, puncak kehati-hatian. Nihayat itu penghujung, artinya puncak. Ihtiraz, menjaga diri, hati-hati. Minha, darinya. Darinya apa? Dosa. Nah, sepantasnya bagi orang beriman bahwa dia berada di atas puncak kehati-hatian, puncak menjaga diri, minha, darinya dosa. Sehingga kalau diajak oleh seseorang ke sebuah tempat, kita mesti bertanya lebih awal, kemana? Kedai. Kedai di mana? Ada orang menjudi nggak situ? Kemudian penjualnya wanita, laki-laki nggak? Perempuan, itu orang nggak dia? Sampai begitu pertanyaan-pertanyaannya. Sehingga murid daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ketika diajak oleh Syekh Abdul Qadir untuk keluar ke pasar, apa kata muridnya? Wahai guru, kenapa engkau keluarkan saya dari tempat ibadah ke pasar? Kan di pasar itu ada pemandangan-pemandangan yang tidak bagus. Itu maknanya nihayatil ihtiraz. Kalau masih bisa diwakilkan, kenapa mesti kita yang pergi? Kalau mesti bisa menitip, ngapain kita langsung beli? Supaya terhindar daripada dosa. Tapi dengan karamahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia bawa muridnya ke pasar, balik ditanya, kamu ada ingat sesuatu enggak? Enggak ada, kata. Seolah-olah saya enggak lihat apa-apa tadi. Nah, itu fadilah dari orang yang rasa takut daripada memandang maksiat. Kalau terpandang pun enggak ada yang ingat. Dia melihat, orang tahu dia melihat. Orang tahu dia sedang memandang, dia terpandang sesuatu, tapi enggak ada dalam ingatannya. Sama dengan antum, orang yang dalam keadaan beban pemikiran, dia melihat sesuatu, tapi dia enggak ngerti dengan sesuatu itu, bingung aja. Antum hari ini itu, Anda mulai lapar, mata lapar. Lihat, ada kawan saya lihat tadi, enggak tahu saya. Duduk sama antum tadi, saya enggak tahu. Nah, begitu rasa bimbang dia dengan dunia, melupakan dia dengan apa yang dia lihat. Bimbang dia dengan rasa iman dia, rasa khawatir dengan pada dosa, maka dia
tidak menyadari apa yang sedang dilihat, karena yang ada di benak dia adalah nihayatul ihtiraz, puncak kehati-hatian dari menjaga dosa. Wa fi ghayatil bu'di anha, dalam kondisi sehabis-habis menjauh. Itu bahasa sederhananya, bahasa kitabnya. Kalau kita bahasa sederhananya, sejauh-jauh mungkin anha darinya dosa. Dalam kondisi sejauh-jauh mungkin, sehabis-habis jauh darinya dosa. Wa in asaba minha syai'an, dan jika dia terlibat darinya dosa, syai'an akan sesuatu, terlibat berbuat dosa, sudah berhati-hati, sudah menjauh dari dosa, tapi terlibat juga, karena itu adalah manusia, fal yubadir, maka hendaklah dia bergegas, bit taubati minhu ilallahi, dengan bertaubat darinya dosa. Itu kembali kepada syai'an sebetulnya, karena ha itu menggunakan tadi dosa domirnya ha, karena menggunakan jamak taksir dunu, jamak taksir fi manzilati ta'nis. Paham aja? Enggak paham. Itu bukan pengajian tahfiz. Tapi di sini kenapa menggunakan domir hu? Fal yubadir bitaubati minhu, karena hu-nya kembali pada syai'an. Maka hendaklah dia bergegas dengan bertobat darinya dosa yang dia lakukan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaqbalut taubata an ibadih, menerima taubat dari hamba-hambanya, wa ya'fu anis sayyi'at, dan memaafkan dari kesalahan-kesalahannya. Maka ketika Nabi SAW bercerita tentang malam Qadar, maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala bertanya, ya Rasulullah, kalau saya bertemu dengan malam Qadar tersebut, apa yang saya baca? Maka Nabi ajarkan, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Karena kita nggak tahu malam Qadar itu kapan. Menurut sebagian kecil ulama bisa saja dia berada di 10 pertama, tapi pendapat yang kuat berada di 10 terakhir. Maka ulama menganjurkan membaca doa itu setiap malam. Ulama-ulama dulu menginginkan seluruh jamaah baca doa tersebut setiap malam. Akhirnya setiap 4 rakaat maka baca doa itu ramai-ramai. Allahumma innaka afuwun karim, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa, 3 kali. Setiap 4 rakaat baca doa itu. Setiap 4 rakaat baca selawat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa dibuat amalan begitu? Karena tidak semua orang tahu dengan perintah Nabi SAW, tapi setiap orang mesti mengamalkan perintah Nabi. Maka tanpa perlu mereka mengetahui dalilnya, dengan adanya zikir bersama seperti itu, setiap jamaah masjid telah mengamalkan perintah tersebut. Itu salah satu tujuan daripada zikir berjamaah yang dipimpin oleh imam. Tapi karena mereka tanpa perlu merasa tidak khawatir dan merasa tidak perlu menyampaikan dalilnya, karena mereka adalah orang yang berhusnuzon dengan ulama, jadi masyarakat kita dulu ikut aja. Ikut aja. Apa yang baca imam ikut. Malam pertama dengar-dengar, malam kedua hafal-hafal dikit, malam ketiga dah hafal. Dah goyang enggak? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Tapi zaman sekarang adalah zaman banyak tanya. Nah, akhirnya ketika tidak tahu dalilnya, mereka tidak amalkan sehingga menganggap itu perkara bid'ah. Padahal tujuannya adalah setiap umat tanpa tahu dalilnya
mereka telah mengamalkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha pada malam Qadar. Tapi malam Qadar itu tidak tahu kapan, maka dibacalah setiap malam, setiap 4 rakaat sekali. Itu teori, itu metode bagaimana umat bisa mengamalkan doa tersebut. Naam, fa innahu ta'ala yaqbalu taubata, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari hambanya, wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan memaafkan dari kesalahan-kesalahan, wa ya'lamu ma taf'alun, dan tahu apa saja yang kamu kerjakan. Walaupun kamu bilang tidak, tapi kalau melakukannya Allah tahu. Walaupun di pandangan luarnya, zahirnya terlihat tidak terlibat dosa, tapi kalau berbuat dosa pada hakikatnya Allah tahu. Jadi jangan terlalu bermuamalah dengan manusia. Dalam hal ini kita bermuamalah mutlak dengan Allah. Jangan sampai hanya menjaga diri, tidak terlibat dosa dari pandangan orang lain. Nah, tapi kita harus waspada, jangan sampai berbuat dosa dalam pandangan Allah, karena tidak ada satu pun yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita pernah terlibat dengan dosa, kemudian tidak mengakui dosa tersebut di hadapan orang, jangan sampai juga tidak mengakui dosa itu di hadapan Allah. Mumpung masih Ramadan, biarlah orang tidak tahu, biarlah kemarin kita terlanjur berbohong, mengingkari dosa yang ditujukan kepada diri kita, tapi pada Allah jangan buat begitu. Doa, ya Allah, jangan pula kencang-kencang doanya, yang ketahuan. Oh ya, antum tuh tadi kemarin doa dengar. Dosanya diingat dalam hati, doanya umum saja. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wa man lam yatub, dan siapa saja yang tidak mau bertaubat, fa ulaika humudz zalimun, maka mereka lah hum, taukid, mereka orang-orang zalim. Jadi domir yang ada antara mubtada dan khabar disebut dengan domir fasal, fungsinya untuk taukid. Sesungguhnya mereka orang-orang zalim, kalau sudah buat dosa enggak mau taubat, di hadapan Allah pun tidak mau. Allah yang tahu segala-galanya pun dia tidak mau mengakuinya. Jangan pernah enteng dengan dosa. Saya buat sekarang, ntar saya taubat, nanti saya taubat, nanti saya taubat. Itu yang pernah diperkatakan oleh 9 saudara Nabi Yusuf alaihissalam. 98. Inni ra'aitu ahada asyara. Keluar 2, 1 tidak terlibat, berarti 8 yang bersekongkol kan? 8 kan yang bersekongkol? 1 kan tidak terlibat. Dia kan 11 orang. Bapaknya, kemudian 10 saudaranya, 1 tidak, 9 saudaranya, 1 tidak terlibat. Apa kata mereka? Nanti kita taubat. Nanti kita taubat. Kita buat sekarang, nanti kita taubat. Ternyata nggak bisa juga bertobat. Berapa lama mereka tidak bisa bertobat? Mulai daripada Nabi Yusuf dibuang dalam usia anak-anak, sampai Nabi Yusuf menjadi menteri di Mesir. Berapa lama? Baru saat terbongkar rahasianya di hadapan orang, baru bisa taubat. Baru dia ngakui kesalahannya. Jadi jangan bilang saya buat dosa antar taubat. Enggak gampang tuh taubat. Taubat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terlibat dengan dosa dengan sebuah perencanaan, orang yang terlibat dengan dosa dengan suatu rencana yang matang, nanti akan taubat setelahnya susah untuk taubat.
Taubat itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang terlibat dengan dosa tanpa direncanakan, tanpa diduga, tanpa disetting. Ya, terlibat dosa begitu itu. Sedang anak-anak ngomong, teromongin orang lain. Nah gitu. Senang anak-anak makan, kemakan punya kawan. Bukan senang anak-anak tidur kebuka lemari orang. Nah itu enggak itu. Itu sudah direncanakan. Susah taubatnya. Zalamu anfusahum, mereka telah menzalimi diri-diri mereka. Zalamu anfusahum, mereka telah menzalimi diri-diri mereka. Wa arraduha, dan mereka telah membawanya diri, mereka telah memaparkannya diri lisukhtillah, bagi kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, bil wuku'i fi maksiyatih, dengan sebab terjerumus ke dalam maksiatnya Allah. Jadi mereka zalim itu bukan zalimi orang. Kita ambil hak orang, bukan kita menzalimi orang itu. Kita kurangi timbangan, bukan kita menzalimi orang yang dikurangi timbangannya. Kita tipu orang lain, bukan berarti yang terzalimi orang yang ditipu. Sebetulnya hakikatnya yang terzalimi itu adalah dia yang menzalimi dirinya sendiri. Asbab dia berbuat mencurangi timbangan, asbab dia mengambil hak orang lain, asbab dia menzalimi orang lain, dia telah terlibat dalam maksiat dan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana perasaan kita tinggal di satu rumah yang pemilik rumah tersebut tidak senang dengan kehadiran kita? Nah, perasaan? Antum izin ikut rumah kawan, sampai rumah kawan, maknya enggak senang dia antum. Bapaknya enggak senang, neneknya enggak senang, kakak adiknya enggak senang, dia juga kurang senang. Mana kira-kira 2 menit kita situ, 2 menit, enggak betah, enggak betah. Nah, itu penyebabnya seseorang enggak betah di rumah Allah. Enggak betah di rumah Allah. Bahkan bukan hanya enggak betah di rumah Allah, enggak betah di dunia. Sampai dia cari tali sapi, dan taruh lehernya situ, berjuntai-juntai lah dia, hilang nyawanya. Enggak betah hidup di dunia. Kenapa? Karena dia tinggal di dunia, pemilik dunia tidak senang sama dia. Tidur gelisah, sedang bekerja gelisah, sedang ibadah enggak ada dia ibadah. Di mana saja dia hidup gelisah. Hidup dengan mobil mewah pun gelisah, dengan uang banyak gelisah, di kasur empuk enggak bisa tidur, gelisah dia tidur. Kenapa dia gelisah tidur? Karena dia tinggal di dunia, pemilik dunia tidak senang sama dia. Maka jangan coba-coba dengan murka Allah. Jangan buat dosa, jangan buat maksiat. Allah benci. Kalau Allah benci, kita enggak betah. Jangankan betah di masjid, jangankan betah di Quran, jangankan betah dengan amal agama, jangankan betah dengan kitab-kitab agama, di dunia saja bisa-bisa enggak betah. Bisa betah aja. Dikira di bawah tanah itu lebih nyaman, lebih parah lagi di situ. Nah, maka Ramadanlah saatnya kita perbaiki hubungan dengan Allah. Nah, tarawih dengan sungguh-sungguh. Jangan karena dilihat imam takbir kita langsung takbir, nikmati bacaan imam.
imam tolong berikan bacaan yang nikmat. Nah, ini kita ada capek menikmati bacaan imam, nggak ada nikmatnya. Mana nikmatnya ya? Kita sakit-sakit. Jadi untuk Ramadan tahun depan, kita setel lagi. Ramadan tahun depan dan selanjutnya kita bukan hanya sebatas latihan. Awalnya dulu kita akan latihan, ajang latihan. Sekarang kita jadikan sebagai ajang pendekatan. Jadi nggak pakai lagi imam-imam latihan. Imam yang kita sholat tuh merasa nyaman. Kira-kira kita nggak ada lagi di bumi sampai terbang ke aras. Asik gitu, Allah. Kayak insya Allah kalau ada keinginan pasti Allah berikan jalan. Loh, kita nggak ingin yang jelek loh. Orang aja yang ingin yang jelek dikasih jalannya, apalagi orang yang ingin yang baik masa nggak dikasih. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun summa bil israri 'alaiha. Kemudian dia maksiat, dia dapat murka Allah dengan sebab berkekalan di atasnya dosa. Berkekalan bagaimana? Kan dia kerjakan dosa itu hanya satu kali. Bitarkihim at-taubata minha. Dengan sebab meninggalkannya mereka akan taubat darinya dosa. Dengan sebab meninggalkannya mereka akan taubat darinya dosa. Walaupun terlibat satu kali tapi belum taubat, itu dianggap israr, dianggap berkekalan. Apalagi punya niatan, kalau ada kesempatan dia buat lagi, itu dianggap israr. Walaupun kesempatan itu datangnya satu kali dalam 100 tahun. Kalau ada kesempatan kita buat lagi ntar ya. Pada kesempatan 100 tahun datangnya, tetap dia dianggap musir. Nah, pentingnya taubat itu menghilangkan sifat israr atas dosa dalam diri kita. Maka dikatakan dalam Al-Quran, wasari'u, bergegaslah kamu. Mana ya? Ya, wasari'u ila maghfirah, bergegas untuk mendapatkan pengampunan Allah dengan cara bertobat. Allati amarahum rabbuhum biha, taubat yang memerintahkan akan mereka Rabbuhum, oleh Tuhan mereka, biha dengannya taubat, wa wa'ada biqabuliha, dan menjanjikan ia Allah dengan menerimanya taubat. Jadi apa sebetulnya yang diinginkan oleh Allah? Gini bahasanya, taubatlah kamu, nanti saya kasih taubat. Mintalah, nanti saya kasih. Kemudian dia nggak minta, tuh sakit. Mintalah, nanti saya kasih. Nggak minta juga deh. Dia nunggu mau dikasih aja. Kira-kira orang seperti itu mana? Dianggap kategori sombong. Allah dah katakan, tobatlah nanti saya terima tobatmu. Hanya untuk bilang mau tobat saja. Janji untuk diterima itu sudah. Hanya pengen Allah keluar dari mulut kita taubat, ngakuin dosa dan kesalahan. Astagfirullah, Astagfirullahaladzim, Astagfirullah, 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 Astagfirullah. Itu enggak itu bukan istighfar itu. Itu malaikat pun enggak tahu dia sedang baca apa. Astagfirullah, Astagfirullah. Dalam hati
diiringi dengan perasaan, ngakuin kesalahan, jatuh air matanya jatuh ke dalam, astagfirullah, astagfirullah. Naam, kata Allah, nanti saya terima. Wa wasafa nafsahu bidzalik, dan Allah mensifati dirinya dengan demikian, penerima taubat, dengan firman-Nya yang berbunyi Ghafiridz dzambi, Allah sang pengampun dosa, wa qabilit taubi, sang penerima taubat, syadidil iqabi, yang maha dahsyat azabnya, yang maha kuat siksaannya, dzit tauli, yang punya kekuatan, la ilaha illahu, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dianya Allah, ilaihil masir, kepadanya lah tempat kembali. Ketika Allah memberi sifat dirinya sang pengampun dosa, sang penerima taubat, fata'ammalu, maka berpikirlah kamu, renungilah olehmu, rahimakumullah, semoga kamu dirahmati Allah oleh Allah, hadhil ayat, akan ini ayat. Pikirin, renungin, coba pikirkan ayat itu. Apa dipikirin? Sudah direnungin ayat itu? Sudah direnungin? Apa kesimpulannya? Itu satu orang yang merenungkan. Sampai pegang kepala baru. Kepiah Soekarno. Apa hasilnya Rahmat setelah antum renungkan tadi itu? Hah? Tadi antum pegang kepala sesuruh renung, apa hasilnya? Nggak tahu. Kata mereka nggak tahu. Maka imam di sini menjelaskan. Apa dijelaskan? Wa ma jama'at minal ma'ani, dan sesuatu yang menggabungkan, ia ayat minal ma'ani, dari makna-makna yang mulia, wal asraril latifah, rahasia-rahasia yang halus, makna-makna yang mulia, rahasia-rahasia yang halus, al-ba'ithati 'alal khaufi war raja, yang mendorong untuk memunculkan rasa takut dan rasa harap, rughbati war ruhbah, rasa gemar dan rasa takut, dan selain demikian. Dua penggalan pertama itu ayat pengharapan, Allah yang ngampunin dosa, Allah yang maha penerima taubat. Kemudian penggalan terakhir, syadidil iqab, tapi ingat, dia dahsyat azabnya. Dianya Allah punya kekuatan, tiada Tuhan kecuali hanya beliau, hanya dia, nggak ada pakai penggunaan beliau sama Allah. Jarang orang gunakan lucu jadi. Padahal beliau kan tujuan untuk penghormatan, tapi sampai di Allah nggak dipakai. Nah, jadi sisi dua pertama rangkaiannya mengandung pengharapan, di sisi kedua mengandung ancaman. Terkumpullah rasa harap dan rasa takut. Orang yang terkumpul rasa harap dan takut, dia berada pada iman yang benar. Tapi kalau rasa takutnya berlebihan, nggak boleh juga.
Rasa harapnya berlebihan kayak sudah jadi ahli surga, nggak khawatir sama sekali. Penting surga sudah di tangan, sudah. Karena ada ancamannya di situ. Kalau mau bilang iya. Ini penawaran pertama dan terakhir. Oh, itu kita ada bilang, pikir tuh. Oh iya. Itu jadinya. Nah, itu maksudnya. Tapi kalau kamu mau bilang iya, nggak ada ancamannya. Ntar kapan-kapan bilanglah, bolehlah saya bilang iya. Kapan-kapan. Tapi ketika dikatakan kalau mau bilang iya, ini penawaran pertama dan terakhir. Saya nggak pernah ngomong dua kali. Jadi kalau kamu mau, saya setelah ini kalau mau, saya nggak bakalan kasih. Nah, pada saat itu kita langsung mau, berpikir sejenak dan langsung ambil keputusan. Nah, ini yang dimasukkan dalam ayat tersebut. Digabungkan, dikatakan Allah pengampunan, zat yang mengampuni dosa, zat yang menerima tobat. Di sisi yang lain adalah Allah yang maha kuat azabnya. Maknanya adalah tobat itu harus segera diambil keputusan. Gak boleh bilang tar. Itu kalau direnungin maknanya. Wa ma yatazakkaru illa may yunib. Tidak ada yang bisa ingat, tidak ada yang bisa berfikir, tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang yang kembali. May yunib, orang yang kembali kemana? Kembali ke Allah. Kembali ke Allah. Dengan maksiat dia telah tinggalkan Allah. Dengan buat dosa dia telah menjauhi Allah. Dengan tobat dia kembali kepada Allah, mendekat. Hanya orang yang punya niat taubatlah yang mampu mengambil pelajaran daripada ayat-ayat Allah. Pada Allah mukhlishina lahuddin, maka berdoalah kalian kepada Allah hal keadaan kalian ikhlas baginya Allah akan agama. Ikhlas salat, ikhlas tarawih, ikhlas sabak, ikhlas manzil, ikhlas semuanya. Jadi berdoa dengan bermodalkan amal ikhlas. Nah, berdoa kepada Allah dengan bermodalkan amalan-amalan ikhlas karena Allah. Oh, kenapa kita sudah baca Yasin 41 kali, lalu kita doa kepada Allah tidak diijabah? Karena baca Yasinnya 41 kali itu kurang ikhlas. Ada yang sedikit ikhlas, ada yang enggak ikhlas sama sekali, ada yang namanya ikhlas, namanya tapi orangnya nggak tahu. Ini agak lama ya, pengajian terakhir sore. Oh, saya ada satu kali lagi Jumat. Khairul qulub asfaha. Sebaik-baik hati adalah yang paling bersih. Wa aslabuha, yang paling teguh. Wa araqquha, dan yang paling lembut. Wa qala Ali karamallahu wajha, Imam Ali karamallahu wajha mengatakan, inna lillah, sesungguhnya bagi Allah, fil ardi, di muka bumi, aniyatun, ada wadah. Jadi bagi Allah di muka bumi itu ada wadah. Tahu wadah? Apa bahasa Padangnya? Nggak tahu, itu muka orang Padang.
Padahal do apa bahasa Padangnya? Hah? Wajir? Apa ya? Itu aja nggak tahu. Saking laparnya. Gasan? Nggak tahu juga. Saya mah nggak tahu. Saya merantau ke Padang. Wadah deh pokoknya bahasanya saya wadah. Ala ketahuilah wahia dan dianya wadah itu adalah al-qulub hati. Ketahuilah dianya wadah milik Allah di muka bumi adalah qulub hati. Fa khairuha maka sebaik-baiknya hati asfaha yang paling bersih, wa aslabuha yang paling kokoh. Kalau diartikan sebetulnya salat itu keras. Kalau saya artikan keras nanti pemahamannya salah lagi. Sebaik-baik hati adalah yang keras. Masa keras hati? Maka diartikan kokoh supaya enggak salah paham. Wa arakkuha dan yang paling lembut. Bagaimana pula itu keras digabung sama lembut? Hati-hatinya bagaimana itu? Keras sebelah, lembut sebelah. Maka dijelaskan oleh Imam, summa fassara dzalik, kemudian menjelaskan ia Imam Ali akan demikian kata-kata supaya tidak salah paham. Bagaimana bisa dikatakan hati yang terbaik itu yang paling keras, di waktu yang sama dia juga paling lembut. Faqala maka berkatalah Imam Ali karamallahu wajha, asfaha fil yaqin, yang paling bersihnya hati dalam hal keyakinan. Paling bersih hati dalam hal keyakinan. Dalam hati dia tidak ada keyakinan sedikit pun dengan selain Allah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Memang tidak ada selain Allah dalam hatinya. Allah aja isi. Kemudian yang paling kerasnya, yang paling kokohnya dalam hal beragama. Itu maknanya. Ada orang Padang bilang karyati. Ada karyati, ada karyango. Anak ambo kok karyati. Karyatinya bukan berarti mada pakak, tapi dia punya prinsip apa yang dia anggap benar itu enggak ada yang menghalang. Itu mana karyati. Itu cocok dengan bahasa ini. Hatinya keras seperti batu. Itu beda lagi maknanya itu. Itu hati yang tidak terima kebenaran. Jadi keras maksud di sini adalah kokoh dalam agama. Sekali bersorban tetap bersorban. Kata bapaknya, malu saya buat kamu nih begini nih. Pakailah baju kaos, sana lepis, kita pergi ke jalan-jalan. Enggak, sekali berjubah tetap berjubah. Idul Fitri diajak rekreasi ke kebun binatang. Dia pakai jubah, dia pakai gamis, pakai sorban, pakai rida. Bapaknya bingung nih, bapaknya peci aja enggak. Mana saya bawa anak ni? Kayak bawa Pak Kiai saya jadi. Begitu. Itu namanya keras hati. Adiknya bilang jangan kayak gini bang, nggak cocok. Kita kan mau rekreasi. Bahkan ke kolam renang pun berenang ke sorban deh. Itu langsung, susah untuk dibilangin. Itu maknanya aslabuha fiddin. Dalam agama itu nggak ada tawar menawar deh. Pokoknya asal kebaikan, siapapun yang menghalang bagi dia nggak ngaruh. Itu maknanya aslabuha fiddin. Berarti hati itu bagus. Orang punya hati begitu yang bagus.
Nah, tapi kalau hati pelan-pelan itu pelan-pelan, pelan-pelan, seperti pimping di atas bukit, kemana ada angin ke situ dia berat. Angin ke barat dia berubah jadi barat. Rambut dah mulai kuning. Angin ke timur dia sudah menjadi orang timur, pakai sorban dan jubah. Angin ke utara dia mulai jadi orang utara. Utara di mana ya? Pokoknya berubah-ubah prinsipnya. Itu tidak bagus. Hati yang tidak punya prinsip namanya. Wa araqquha, yang paling lembut terhadap orang beriman. Ini lembutnya, sisi lembutnya terhadap orang beriman. Bergaul, bahasa, tutur kata, sikap, pembawaan, perilaku lembut. Bukan negur kawan itu kayak marahnya. Assalamualaikum, kapan nyampai? Kita sakit, ini orang apa nih? Kayaknya senang nih, mukul keras sekali. Itu baru senangnya itu. Hampir terbenam tahun rusuk kita, itu senangnya itu. Pemarahnya seperti apa itu? Salaman meremas saja. Assalamualaikum. Sakit anak kita. Itu enggak arqah namanya, tidak memiliki sifat kelembutan. Qultu, yakin ibaratun antamakunil iman minal qalbi. Tadi kan ada bicara soal yakin. Apa itu yakin? Qultu, kata Imam Abdullah ibni Alawi al-Haddad, yakin itu adalah ibarah, sebuah ungkapan, sebuah bahasa dari mengakarnya iman di dalam hati. Tamakkunil imani fil qalbi atau minal qalbi, mengakarnya iman dalam hati, dan isti'laihi alaih, berkuasanya iman, bertahtanya iman di atasnya hati. Itu disebut dengan yakin. Hati dia yang mengontrolnya adalah, yang menguasainya adalah iman, bukan syaitan. Jadi niat-niat hatinya, keinginan-keinginan hatinya, cita-citanya, bisikan-bisikan hatinya, itu yang bagus-bagus saja. Yang depannya kena melulu, cari yang belakang. Dani, apa kata hatimu hari ini? Kalau sekiranya kata hati itu adalah, oh cepatlah sholat isya mau tarawihan nih, berarti iman. Tapi dah mulai sore ntar mau tarawih lagi, berarti maksiat, nafsu. Itu kata hati. Selesai sholat isya ba'diyah, mana apa kata hatimu? Wah atau aduh? Wah, mau tarawih lagi. Berarti iman yang menguasai hatinya. Aduh, tarawih lagi. Berarti nafsu yang menguasai hatinya. Nah, kita cek hati kita, apa yang menguasai hati? Jadi tidak ada yang menghalang untuk qiyam Ramadan. Ramadan enggak ada yang menghalang untuk qiyam Ramadan. Ngantuk makan cabai rawit, penting qiyam Ramadan. Kepala ditumbuk, sakit tenggorokan, kasihan saplas di tenggorokan. Sakit gigi, kasihan saplas, kasih obat. Apalagi sampai sahabat diceritakan kalau tarawihan itu pakai tongkat. Nah, tarawihan pakai tongkat, sehingga mereka kalau lama tuh tekan di tongkat. Jadi enggak ada yang basah enggak. Yang demam-demam pun tarawih.
Karena tarawih itu tidak setiap bulan. Oh, saya paning nih, duduk. Tapi paningnya harus ada cek dokter. Nanti satu saf pula pening. Kita pula pening lepas itu. Kenapa antum duduk? Pening. Kamu pening juga. Kalau diraba kepalanya nggak panas, jadi kalau dilemparkan telur nggak matang itu belum itu. Dia berdiri, susah dia berdiri, ambil tali itu gantung di atas, taruh leher situ, bisa terbangun. Nah, itu yang namanya qiyam Ramadan. Jadi kita tanya hati ketika diajak ke ibadah, komplain atau nurut atau pengen. Kalau komplain masalah. Kalau nurut, alhamdulillah. Kalau pengen, itu yang bagus. Itulah yang namanya yakin. Jadi hati itu dikuasai oleh iman niat, sehingga yang bertahta di hatinya, yang mengendalikan hatinya adalah perkara-perkara iman. Wa huwa tuma'ninatul lati sa'alaha Ibrahim alaihissalam. Dan dianya yakin adalah tumaknina, ketenangan, allati yang sa'alaha meminta akannya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam Rabbahu kepada Tuhannya, fima akhbara'an dalam ayat yang bercerita tentang Nabi Ibrahim dengan firman Allah yang berbunyi, qala awalam tu'min. Apa kata Nabi Ibrahim sebelumnya? Awal ayatnya, Ismail. Pak David, hafal antum udah sampai sini? Qala awalam tu'min. Habib Zaki. Habib Zaki kan? Habib Sauki. Habib Rizki. Apa pangkal ayatnya? Apa? Qala Ibrahim Rabbi arini. Terus kata Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Allah, tolong perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan benda mati, orang yang sudah mati, makhluk yang sudah mati. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kamu belum beriman? Kata Nabi Ibrahim, bala, sudah beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi supaya itu bisa menenangkan hatiku, supaya bisa menenangkan hatiku. Misal Dani ngajak Abrar, itu kan nggak langsung pulang kan? Oh enggak, bisa aja jalan-jalan ke pulau 3 hari 3 malam, saya traktir. Kata Abrar, emang ada uang? Hah? Emang ada uang? Ada banyak. Karena Abrar tahu Dani enggak bohong sebelumnya, betul-betul aja janjinya, yakin enggak dia? Hatinya tenang enggak? Belum. Kapan tenangnya? Nah. Oh iya, tuh. Udah lihat, baru tenang nih. Enggak was-was lagi nih. Itu maknanya. Lihat ma'inna qalbi. Sehingga kalau apapun halangan, apapun yang meragukan selepas itu, kalau sudah dilihat dengan mata kepala sendiri, itu tidak tergeser sedikit pun keyakinannya.
Itu makna yatma'inna qalbi. Kira-kira keyakinan kita pada Allah adakah yang menggeser? Masih bisa ada yang menggeser? Hah? Masih bisa dibeli orang lain? Masih bisa tergeser? Nah itu soalnya. Kalau masih bisa tergeser belum dianggap kategori yakin. Kalau yakin itu tidak ada lagi yang bisa menggesernya. Fabana min hadza, maka jelas dari ini ayat annal yaqina ghayatul iman. Sesungguhnya yakin itu adalah puncak iman, wa nihayatuh, dan penghujungnya. Nah, jadi yakin itu adalah puncak iman dan penghujungnya. Sehingga dikatakan kita bicara iman yakin. Apa iman, apa yakin? Iman dan yakin sama. Hanya saja yakin adalah iman yang paling penghujung. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, al-yaqin huwal imanu kulluh. Yakin itu adalah iman secara total, iman secara keseluruhan. Wa ma nazala minas sama'i asrafu minal yakin. Tidak ada sesuatu yang turun dari langit yang lebih mulia daripada keyakinan. Wa kafa bil yakini ginan. Cukup dengan yakin itu sebagai kekayaan. Cukup dengan yakin itu sebagai kekayaan. Wa qala alaihi salam, berkata Nabi alaihi salam, salullahal yakina, mintalah oleh kalian kepada Allah akan keyakinan, wal afiyata, dan afiat. Fa innahu, maka sesungguhnya, ma utiya ahadun, tidak diberikan kepada siapapun, ba'dal yakini, setelah yakin, afdalu minal afiyah, lebih baik, lebih bagus daripada afiat. Mintalah kepada Allah yakin dan afiat. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga setelah yakin melebihi afiat. Berarti afiat dan yakin, yakin nomor 1, afiat nomor 2 adalah anugerah terbesar dalam kehidupan. Nas'alullahal yakin wal afiyah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Fi hadzal syahri Ramadan wa baqi umurina insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin. Alhamdulillah.